Anda menyaksikan Nation Hub CNBC Indonesia bersama saya Eko Prima Andani. Efisiensi anggaran menjadi isu yang sangat krusial, di mana pemotongan anggaran dari pusat ke daerah saat ini sangat dipangkas. Lalu bagaimana pemerintah daerah menyikapi hal ini dan apa saja hal-hal yang dipotong dari program-program ini? Saat ini sudah bersama saya Bupati Nagan Raya, Dr. Tengku Rajakoma dari Provinsi Aceh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Tengku, efisiensi anggaran dan nasib ekonomi daerah. Bagaimana Nagan Raya menyikapi efisiensi anggaran yang ada saat ini? Apakah ada program-program Anda yang dipotong dari efisiensi anggaran ini? Kabupaten Nagan Raya terkait dengan efisiensi anggaran ini memang untuk tahun 2025 ini APBK kita atau APBD kita ini sangat berat, Pak. Itu ada sekitar 130 miliar yang kita harus pangkas kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan di tahun 2025. Karena kalau kita tidak pangkas ini, maka dipastikan kegiatan-kegiatan ini tidak ada anggaran untuk membayarnya. Jadi efisiensi juga defisit di tingkat daerah kita sangat berat untuk memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya di tahun ini, Pak. Kita berharap efisiensi anggaran ini cukup 1 tahun lah kalau bisa. Saya kira demikian. Kita tahu APBK ya namanya kalau di Nagan Raya itu ditetapkan sebesar 1,16 triliun rupiah. Bisa menjelaskan apa aja pos-pos prioritas belanja daerah tahun ini yang dipotong itu gara-gara efisiensi ini? Memang APBK kita kelihatannya besar, 1,1 triliun lebih. Tapi kalau kita lihat perincian penggunaan APBK ini, itu 500 miliar lebih untuk gaji-gaji. Kemudian 200 miliar lebih untuk rutin operasional pemerintahan. Kemudian 200 miliar lebih ini dana desa atau istilah di sana dana gampung yang juga masuk APBK. Tapi ini tentu penggunaannya untuk seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya, 222 kampung atau desa. Jadi untuk kegiatan pembangunan hanya tersisa itu tidak lebih dari 90 miliar. 90 miliar anggaran pembangunan ini kita bangun untuk 222 desa dan 10 kecamatan, ini tentu tidak akan nampak dari anggaran ini. Oleh karenanya kita juga berupaya jangan patah semangat untuk mengupayakan dari sumber-sumber lain seperti misalnya di APBN, tapi APBN juga ini berat. Seluruh kepala daerah saya kira juga mengharapkan tambahan dari APBN. Kemudian juga investasi seperti misalnya terkait dengan program Astacita yang juga perlu kita dukung, hilirisasi ketahanan pangan. Hilirisasi ini di Nagan juga diperlukan ada refineri sawit, misalnya seperti itu. Karena kita perkebunan sawit, perkebunan perusahaan yang dikelola oleh HGU dan masyarakat itu lebih 120.000 hektar. Sementara ini CPO dibawa keluar ke luar Nagan. Tidak ada pengolahan CPO menjadi minyak makan misalnya atau menjadi turunan-turunan yang lain. Jadi kita berharap juga investasi ini akan masuk ke Nagan. Oke, menarik. Kita juga sebagai CNBC juga ditonton para investor. Bagaimana sih Kabupaten Nagan Raya memastikan memberikan karpet merah kepada para investor, terutama yang Anda butuhkan tadi pengolahan minyak sawit tersebut? Berapa mungkin karpet merah apa yang diberikan oleh Pemda pemerintah daerah sendiri untuk investasi ini? Saya kira kalau memang investasi ini memang benar-benar dalam arti kata mau berinvestasi, tentu ada duitnya yang akan ditanamkan di Nagan, kita akan berikan kemudahan-kemudahan. Misalnya untuk lahan investasi kita akan permudah semua dokumen-dokumen pemilikan atau sewa dan segala macam kita bantu, termasuk perizinan akan kita permudah. Yang penting investasi yang akan masuk ke Nagan itu sebagaimana saya sampaikan tadi betul-betul investor yang akan menanamkan modalnya, yang akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.
saya kira. Berarti bisa dipastikan investor diberikan karpet merah, tapi juga menjadi pertanyaan investor, bagaimana kesiapan SDM warga Anda sendiri jika investor masuk ke sana? Oke, Anda memberikan lahan, memberikan regulasi, kesiapan tentu juga diharapkan ada masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di sini. Bagaimana, Pak? Ya, pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat kita sosialisasikan bahwa keberadaan investasi ini tentu ada manfaat untuk daerah. Manfaat untuk peningkatan PAD, juga manfaat untuk masyarakat. Ini kan terbuka lapangan kerja dia. Jadi banyak anak-anak kita, pengangguran kita juga pengangguran terbuka. Anak-anak kita yang lulusan sekolah S1, S2 dan seterusnya. Ini setelah ini kan mereka kalau tidak dapat bekerja akan jadi pengangguran. Jadi ini pemahaman seperti ini saya kira perlu kita sosialisasikan ke masyarakat kita, dan saya yakin masyarakat kita akan welcome dengan investasi yang tentu akan mendorong percepatan pembangunan di Nagan Raya ini. Kalau di daerah lain kan ada investasi itu saat ini terganggu karena adanya aksi premanisme. Di Kabupaten Anda memastikan tidak aksi hal tersebut tidak akan terjadi? Karena investor sekarang resahnya selain regulasi, aksi premanisme ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena Aceh ini kan yang barangkali selama ini ditakuti oleh para investor, pertama keamanan. Sekarang Aceh dalam keadaan aman sekali, dipastikan. Dan untuk katakanlah aksi-aksi premanisme di Nagan Raya, insya Allah ini alhamdulillah ini tidak menonjol ya. Dan saya pastikan ini akan mampu kita atasi dan tidak ada di Nagan terkait dengan premanisme ini. Oke. Itu tadi Pak Bupati sudah memastikan tidak akan ada aksi premanisme dan juga akan memberikan karpet merah sendiri. Selain tadi Pak pabrik kelapa sawit, apalagi sih yang investor bisa lihat dari Kabupaten Nagan Raya ini sendiri, Pak? Sebenarnya ada yang menarik lagi. Di Nagan Raya juga kita di bumi Nagan Raya ini juga ada kandungan batu-batu alam yang mempunyai nilai luar biasa. Contohnya misalnya batu giok. Nah, giok seperti yang saya pakai ini. Ini giok ini sekarang ada Masjid Agung Kabupaten Nagan Raya sedang kita bangun dengan bahan bakunya dari batu giok. Tapi belum selesai seluruhnya, baru 30% dalamnya aja. Nah, rencana masjid ini kita akan bangun lapisi dengan giok ini luar dalam. Kalau ini terjadi, ini akan menjadi ikon dunia. Karena satu-satunya di dunia. Nah, jadi ini. Kemudian, besar itu, Pak? Besar, Masjid Agung. Dan kita akan lanjutkan. Insya Allah 4 tahun ke depan, ini dengan dukungan seluruh masyarakat akan terwujud. Masjidnya akan kita lapisi dengan bahan baku dari batu giok ini.